Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel tercinta kita semua, channel Hobi Bolang Google. Hari ini kita akan ngebolang misteri teman-teman. Jadi saya tuh punya teman, nah dia tuh sering digangguin sama ya hal yang begituan lah. Apalagi pernah suatu ketika dia itu didatangi sesosok makhluk yang mengaku ini Allah katanya. Nah, bagaimana sih cerita yang sebenarnya? Kita langsung aja ke narasumber nih. Ini dia nih, teman saya, namanya Bang Diki. Gimana Bang Diki? Alhamdulillah sehat. Bona gimana kabar? Alhamdulillah. Ini sebenarnya apa nih Bang Diki yang terjadi nih? Ini sih Bang, lebih tepatnya sih yang saya alami itu biasa disebut dengan rep-rep kalau bahasa orang bilang gitu kan. Atau Oh, iya. ketindihan. Iya ya, rep-rep saya tahu. Tidur tapi kayak merasa ditindihin atau badan tuh kaku gitu, nggak bisa gerak, ngomong pun susah gitu kan. Ya, kita teriak kencang apapun itu ngerasa tuh kayak teriak gitu kan, cuma padahal nggak teriak. Nah cuma yang paling itu sih karena sering gitu, saya sering ngalamin gitu ya tidur itu. Terlebih ketika saya itu mau tidur tapi nggak bersih-bersih dulu gitu. Misalkan keluar, nggak usah jauh-jauh lah, entah pergi mana gitu. Saya keluar rumah aja, keluar dari pintu nih, masuk lagi untuk tidur tapi nggak cuci kaki, nggak cuci tangan, itu langsung Kena itu, kena rep-rep. rep-rep. Kenanya tuh seperti apa tuh? Ini ada kejadian yang paling pertama banget itu waktu SMP. Waktu saya berarti udah lama sekali loh. Lama banget. Jadi kan waktu SMP tuh biasanya kan ya namanya SMP udah anak kecil kan suka seneng main kan, habis sholat isya gitu kan, main sama teman-teman gitu, lari-larian di mana-mana gitu, malam-malam kan seru tuh kan. Iya. Saya ngalamin itu. Iya, seru, main polisi-polisian kan kalau dulu, polisian. Polisi India? Bukan sih, Oh, itu bukan. madu sih. Bukan polisi India ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi main polisian gitu kan. Nah, pas bagian jadi penjahat gitu kan, gimana nih biar nggak tahu sama polisi, otomatis kan nyari tempat-tempat yang serem gitu kan istilahnya. Jadi si yang polisi itu nggak berani gitu kan. Supaya dia takut jadi nggak ketahuan. Nah, ketahuan. Terus habis itu tuh saya setelah main tuh capek kan, lari segala macem, nyampe rumah tuh nggak bersih langsung tidur. Udah, tuh saya pulang sekitar jam 1 jam 2-an lah pulang ke rumah gitu. Tidur, pulang jam 3 jam 4 itu tiba-tiba tuh langsung badan tuh kayak nggak bisa gerak gitu, tapi posisi tidur merem gitu. Posisi tidur. Cuma tiba-tiba tuh kayak ada yang narik leher saya, dibekap gitu, terus sambil teriak ini Allah dia gitu. Si yang narik itu iya. Sosoknya apa nih? Si Mbak Kunti. Mbak Kunti. Ini. Itu Ya. tapi jelas itu kelihatan. Kelihatan. Rambutnya panjang, Iya, bagaimana? rambutnya panjang pakai baju putih gitu. Itu sih sepenglihatan saya aja gitu kan. Nah dia bilang ini Allah saya menarik gitu kan, narik. Terus saya kan nggak mau, namanya orang nggak nyaman gitu kan, ditarik, terus kan berontak gitu kan, cuma dia kayak nyilet gitu di punggung saya tuh kayak sakit perih gitu, gimana sih kalau disilat gitu. Ini Allah gitu kan. Saya Sambil kayak nyilet gitu. iya, saya kayak gitu. Pedih rasanya. Perih. Tapi itu kan dia ditarik ini. Otomatis ada rasanya dingin atau panas bagaimana? Enggak sih, kalau itu lebih ke kita nggak bisa gerak, teriak pun nggak bisa, terus ya engap nggak bisa, napas juga kayak mungkin karena deg-degan atau gimana, jadi nggak teratur gitu kan napasnya. Shock lah, kaget. Iya. Itu kejadian pertama ya. Kejadian pertama. Berarti ada lagi dong setelah itu. Sering, pokoknya hampir setiap saya mau tidur tapi nggak cuci kaki ataupun bersih gitu, meskipun udah baca doa loh ya. Biasanya kan orang tidur kan baca doa nih, cuma kan kadang pas ketika tengah tidur itu kan kadang suka kebangun gitu kan. Nah setelah itunya tuh biasanya langsung kena.
Saya pernah juga tuh, saya beberapa tahun yang lalu tuh saya sakit nih. Sakit di rumah sakit tuh kan, di rumah sakit. Nah, setiap jam setengah 2 atau setengah 3 siang itu kondisinya siang, saya tuh selalu merasa ngantuk di jam segitu. Ngantuk. Nah, pas saya merem dikit, langsung tuh pelan. Tapi itu nggak cuma sekali, di tiap jam itu tuh pasti hawanya tuh malah ngantuk, langsung saya tuh kayak seolah-olah disuruh untuk tidur biar dia tuh bisa nimpah gitu. Jadi karena saking saya seringnya kayak gitu, jadi saya bisa ngerasain tuh ketika mau mulai nih, dia mau si Irfan itu mau mulai, saya langsung kerasain. Misalnya kayak ya sinyal gimana sih? Itu getaran apa gimana? Gimana ya? Kayak kalau kita kayak merinding gimana sih? Nah, kayak gitu kayak Merinding dingin. Nah, merinding. Cuma merindingnya kayak gimana ya? Bisa setrum tapi nggak sakit gimana sih? Kayak ada getaran. Nah, iya. Itu di mana? Biasanya di mana? Di badan seluruh Iya, badan di hampir semuanya sih gitu. Langsung. Nah, biasanya kalau udah mulai ngerasa gitu, saya kalau lagi tenaganya masih ada nih misalkan, saya langsung berupaya untuk bangun langsung. Kalau enggak, ya udah terimalah, capek. Karena kalaupun kita lawan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, capek doang. Sampai akhirnya dia melepas kita mau baca. Nah, sebagai Islam kan, saya baca apa gitu, ayat kursi segala macam, tetap nggak bisa lepas, susah. Harus ada yang bangunin. Bahkan saya waktu tidur nih, samping saya ada istri saya lagi main HP, saya tidur. Nah, posisi tuh ngeliat si istri saya tuh dalam penglihatan saya ngeliat dia lagi main HP. Cuma saya teriak-teriak nggak bisa. Berarti dalam kondisi sadar seperti itu. Tidur sih, cuma seperti sadar gitu. Seperti sadar. Ya istri. Iya, nah terus dimanggil, tolongin, nggak bisa gerak. Dia tetap aja ngapain kan, enjoy. Akhirnya karena emang kondisinya sih masih baru banget tidur gitu kan, masih seger istilahnya, masih kuat tuh untuk melawan. Saya lawan, udah lepas, langsung saya, kenapa nggak bangunin, saya bilang, tadi saya teriak. Saya bilang, lah emang teriak orang nggak ada sarapan juga. Wah, siap, kena nih saya bilang. Terus apa lagi selain itu? Banyak sih, cuma sampai apa? Yang paling sedih sih saya ya ditarik gitu kan kepalanya, ditarik gitu, jadi badan tuh kayak ditindih-tindih. Pernah sampai kayak ngelihat orang gitu, si ibu-ibu, tapi dia kayak ngotot gitu. Saya, nggak bisa gerak gimana gitu kan. Maksudnya si ibunya tuh marahin? Iya, kayak marahin. Cuma saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma badan tuh benar-benar ngap gitu. Nah, dalam setiap kali Arab itu, pas kena Arab itu sosoknya selalu berbeda. Apa itu aja? Berbeda sih, kadang iya sih Mbak Kinti itu ibu-ibu, terus kadang juga emang nggak kelihatan sosoknya, cuma ya berasa aja ngapnya. Dan ada lagi nih Bang cerita. Ya gimana? Waktu saya baru punya anak, saya lahiran selang sebulanan gitu lah. Kan lagi semuanya gendong anak tuh kan saya. Iya. Gendong anak. Nah terus kayak ada yang bisikin gitu. Bisikin? Tapi orangnya ada nggak? Nggak ada. Bisikin ya entah, pokoknya kedengaran gitu. Bisikan gaib lah ya. Lah. Ya lagi gitu kan. Lempar tuh, kan lempar. Misalnya di rumah yang lantai 2 gitu ya, kontrak di lantai 2 gitu. Lempar kenapa biar seru.
biar rame. Ini suruh lempar. Iya, lempar biar rame. Tuh situ tuh kalau dia nggak mati kan berarti hebat. Gitu. Iya. Cuma terus pas lagi tidur gitu, dia lagi tidur, terus saya suka dibisikin gitu, itu bajunya apa ya, tutupin permukaannya. Ke anaknya itu. Iya, tutupin ke anaknya tuh, permuka anaknya, biar dia enggak ada tulisannya gitu. Coba ya nggak saya lakuin, cuma enggak tiap ada ujian, wah apa sih ini, karena tuh jadi saya jadi kayak orang gila itu kan, tidak apa sih ini wah so gitu ada. Oh, suka menjawab gitu. Iya. Refleks lah itu. Iya, kita biar kalaupun emang ada makhluk gitu kan di samping saya lawan gitu kan, ya dia kan licik, dia bisa ngeliat, kita nggak usah ngeliat. Iya betul, curang. Berarti itu bisikan, tapi bisikannya yang menjelakakan. Itu bisikan setan. Hati-hati teman-teman kalau ada bisik-bisikan ini. Ya kan dari kayak gitu kan, yang kelihatannya baik tapi ya Mbak. Oke. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana tuh? Sampai enggak, tadi kan suruh lempar anaknya, suruh tutupin mukanya sama bantal, tapi kan Bang Diki nggak ngelakuin kayak gitu ya, Nggak. kayak gini. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Setiap kali itu saya istighfar itu kan, terus nyari lagi kenapa nih kok bisa ada kayak gitu gitu kan. Nah zaman sekarang kan nyari info gitu kan ya lewat HP juga bisa gitu kan. Nah browsing apa nih kenapa nih itu kan, ya di YouTube lah itu saudara siapa gitu kan, ternyata ya ada bisikan gitu kan, emang setan tuh kadang suka menjerumusin gitu kan. Ya kita berdoa sama Allah gitu kan, baca doa, berbanyak lagi ibadah istilahnya gitu. Sebenarnya itu kalau sampai dilakukan wah bahaya, Iya. jahat itu ya gitu. Terus selain itu Ada juga nih saya waktu pas saya main ke rumah teman saya nih. ya, Zaman dulu kan zamannya banyak yang motor gitu kan. ya, Motor, klub motor gitu kan. Saya main touring nih malam-malam. Gak ada Cimapak sama teman saya. Bukan touring sih ya gitulah pokoknya main. Cuma mau ngeliwat gitu kan. Main set sampai di pinggir jalan tuh emang kanan dia itu pohon bambu gitu kan. Cuma anehnya dia di tengah-tengah tuh ada kios gitu. Kiosnya emang nggak dipakai gitu, kosong. Belum, kayaknya sih belum jadi juga sih. Cuma baru ada broto kios doang gitu. Cuma kondisinya kayak kumuh gitu, kayak banyak sampahnya gitu lah. Nah, si Batin tuh kayak ngomong gitu, wah ini kayaknya ada di sini nih. Ini kalau pengen ikutin bahaya nih gitu kan. Nah, akhirnya ya udah nyampe sama temen, lewat kan masa-masa ngobrol segala macem, sampai tidur terus saya langsung kayak rebahan lagi pas tidur tuh iya nggak cuci kaki tuh, nggak cuci kaki itu karena nggak enak itu ke temannya cuci kaki. Dan nanti dia bingung kayak sih cuci kaki doang gitu kan. Aneh amat takut ada curiga. iya ya udah kan tidur udah langsung deret, aduh saya juga mau capek gitu kan, mau bangun udah kepala gitu, ya udahlah biarin terus. Biasalah badan nggak bisa gerak gitu kan, teriak nggak bisa, udah baca apaan tetep aja nggak lepas gitu kan. Untungnya azan subuh Pas azan subuh dia langsung wah pas alhamdulillah saya nggak ada capek gitu kan. Karena gitu kan dilawan juga ya percuma gitu mau capek juga lepas kagak gitu kan. Nah pas itu sosoknya apa? Sama sih Mbak Kunti, yang
Ini mah warnanya merah. Merah. Iya. Berarti ada juga yang warnanya merah. Ada sih, tapi itu mah kayaknya pakai baju partai. Kan biasanya kalau yang kayak gitu kan Simba itu putih. Ya, Nah ini kok merah gitu. itu mungkin dia yang satu partainya anu, yang satu pakai Bisa jadi. Oh ternyata itu sampai ditarik gitu ya. Berarti bisa kayak ngebayang itu saya ditarik gitu. Iya. Bisa kebayang itu, bisa kelihatan gitu. Dia tuh bisa ngapa-ngapain kita gitu kan, tapi kita nggak bisa ngelawan gitu. Ini cing gitu. Kalau kayak orang kan ya minimal kalau dia panen kita bisa balas gitu. Itu kan gimana, kita nggak bisa gerak, ngomong nggak bisa, apa nggak bisa. Karena satu saya dulu juga pernah nih harap-harap, cuman hanya sebatas nggak bisa buka mata sama ngomong doang, susah gitu. Tapi ini masih bisa gerak gitu. Cuma pas gini mau bangun itu tapi susah gitu. Tapi kok Bang Regi itu sampai di pengam gitu kan. Kayak didekam, bahkan kelihatan si pelakunya gitu, wujud kan. Itu juga kadang nggak langsung, misalkan kita ada apa nih, terus kita bisa lepas. Nah terus kita kan otomatis kan lanjut lagi kan, kadang juga masih lagi gitu, lanjut ya. Iya, Kita nambah bayar pun nambah juga ada juga nih dia. parah emang. Saya juga sampai kadang kesel gitu kan, gimana nih jadi minus ya capek gitu kan. Ya mungkin ya emang bagus gitu saya suruh bersih dulu gitu kan sebelum tidur. Tapi nggak ada niatan untuk diobatin apa gimana? Kayaknya sih di Rukia namanya nggak tahu juga sih apa Rukiahnya ke siapa gitu. Maksudnya kadang juga bisa jadi dia balik lagi atau gimana gitu. Emang kalau memang ada gitu kan, takutnya balik lagi coba ya udahlah ambil sisi aja gitu, mungkin emang disuruh bersih gitu sebelum tidur. Ya, emang jadi orang itu kita harus selalu positif. Oke, ada lagi Bang Niki? Udah cukup? Udah sih itu aja. Yang cerita tuh tadi saya merinding gitu, merinding disco ya. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pengalaman dari Bang Niki ini ya. Apabila ada pertanyaan atau rekomendasi buat biar Bang Niki bisa diruqyah bagaimana, nanti komen aja di kolom komentar ya. Oke. Bang Niki terima kasih sudah hadir, sudah memberikan pengalaman juga nih. Menurut saya sangat menarik banget gitu. Oke, ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam